Ustadz Umar Faruk, ini gimana ceritanya setelah nyampe di Malaysia setelah mengetahui kondisi pendidikan di situ? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ke Benar Madura TV sudah mengundang saya, relawan Madrasah Memanggil di yang kemarin bulan puasa kemarin ke Malaysia untuk ikut andil membagikan sedikit pengetahuan atau pengalaman di sana di Sanggar Bimbingan At-Tanzil. Pertama sebenarnya kenapa kok saya itu memberanikan diri untuk kemudian menjadi relawan di sana? Itu kan berawal dari beberapa lembaga pendidikan yang saya kunjungi, baik di Jawa Timur, baik di Madura dari 4 kabupaten, alhamdulillah sudah, juga di Tapal Kuda, kunjungan ke Tapal Kuda juga ke beberapa lembaga sudah. Terus kemudian saya punya inisiasi dan konsultasi ke teman saya yang ada di sana, kebetulan pengurus IKABA, ketua IKABA, saudara Ahmad Zaini ini, konsultasi tentang bagaimana jalannya pendidikan anak-anak Indonesia yang ada di sana kayak gitu. Dan keinginan itu sebenarnya tidak serta-merta muncul. Saya punya keinginan itu sebenarnya ya sebagaimana barusan Ustadz Abdul Salam sampaikan, dari mulai sejak pondok ketika sudah punya ilmu maka diamalkan. Ketika dulu tamat dari Bata-Bata lanjut ke Nurul Jadid yang masih seduluran kan, masih sekeluargaan, family, itu saya dapatkan bahwa di sana ada paradigma istilahnya mengaji dan mengabdi kayak gitu. Kalau kita itu masih santri, maka prioritaskanlah mengaji. Baru kemudian ngabdi. Tapi kalau setelah jadi santri, maksudnya bukan jadi santri paham melepaskan identitas santrinya. Tapi karena identitas santri itu adalah identitas sejati. Katanya guru saya, santri itu adalah identitas sejati. Kalau sudah jadi alumni maksudnya, maka itu sudah, kalau menurut saya itu lebih ke pengabdian. Pengabdiannya mengabdi dan mengaji. Kalau sudah alumni itu mengabdi dan mengaji. Dari atas itu, atas dasar itulah maka kemudian atas itu kemudian saya berinisiasi bukan hanya di Indonesia. Yang ingin saya ketahui tentang nasib pendidikan anak-anak PMI khususnya di Jawa Timur, tapi juga di Malaysia. Atas itu kemudian terbang ke Malaysia, terbang ke Malaysia. Singkat cerita terbang ke Malaysia dan di sana saya berjumpa dengan teman-teman. Nah, saat terbang teman-teman, informasinya biayanya itu pakai biaya sendiri. Ini kan bagian dari pengabdian. Namanya relawan. Relawan itu kan identiknya pasti butuh pengorbanan. Betul. Ya memang pengorbanan. Mengorbankan waktu, harta, bahkan tenaga. Jadi ketika di Malaysia itu mengabdi di beberapa titik sanggar. Alhamdulillah sampai 6 sanggar. 6 sanggar ya? 6 sanggar. Tinggal 2 lagi. Mungkin beberapa tahun kemudian. Ini janji nih. Kalau beberapa tahun lagi, bukan 2 lagi. Tambah lagi. Mungkin bisa 10. 10 ya. Berarti ketika ke sana harus nambah, harus tuntaskan. Bisa rombongan. Jadi yang belum di visiting oleh Pak Faruk ini ada di SB Ceras dan juga ada di Jinjang, itu belum. Di Jinjang, Ceras dan Jinjang. Karena waktu itu bulan puasa, tentunya untuk waktunya mepet juga. Untuk beraktivitas itu tidak optimal. Bulan puasa. Istirahatnya kalau istirahatnya. Pandangan Pak Faruk, kesannya seperti apa pola pendidikan yang diterapkan di Sanggar dengan yang di Indonesia? Iya, sama. Kalau saya lihat pendidikan di sana, di Sanggar Bimbingan At-Tanzil khususnya yang saya kunjungi itu sama, tidak ada bedanya dengan di Indonesia, cuma pengistilahannya saja beda. Kalau sana kan namanya Sanggar Bimbingan, paginya ya sama, sekolah umum, sorenya diniyah. Tapi kalau diniyah itu lebih dikenal dengan kafa istilahnya. Kafa kelas Al-Quran dan Furudul Ainiyah. Dan ini memang saya waktu itu perjalanan dari Sabak Bernam ya. Sabak Bernam menuju ke Johor. Waktu itu di terminal saya lihat membaca koran, surat kabar waktu itu.
Tetap saya dapati di sana berita informasi ternyata ada juga relawan penggerak pendidikan yang sevisi dengan PGMNI. Iya, iya, iya. Intinya ada juga sama-sama memperjuangkan bagaimana kesetaraan, kesejahteraan nasib guru gitu. Sama. Padahal Iya, iya. menurut saya yang diperjuangkan itu katanya yang dianggap lemah, masih bawah secara apa istilahnya, honor yang Iya. diberikan pada guru itu sudah luar biasa kalau menurut saya kalau dibandingkan di Di desa betul. Cuk, Betul. itu yang diperjuangkan itu 1.400 itu dianggap masih kurang sejahtera kalau di Malaysia. 1.400 apa itu? Ringgit Ringgit. Kalau Kalau di- dinominalkan berapa kira-kira? berapa? Lebih 30. Sekitaran 15. Iya. 15 juta? Iya. Kalau kita 15-an. 1.400. 400 Sekitar 5 juta. 5 Sekitar 5 juta. 5 juta. Coba Iya, kalau iya. di Jawa Timur gimana Pak Ketum? ya kalau di Jawa Timur itu kalau madrasah diniyah hanya 25.000. Iya. Bahkan ada yang sama sekali Nah, tidak bahkan ada. ada yang Kata sama sekali kata tidak ada. teman-teman kemarin kalau di sini PGA katanya, pegawai guru akhirat ya. Tapi ini kan bukan ranahnya guru sebenarnya. Iya, Kalau iya. guru tidak boleh untuk kemudian Betul. memperjuangkan diri. Tapi ini kan ranahnya organisasi. Bagaimana kita yang bergerak di organisasi ini Ustaz kemudian Farouk, memperjuangkan eh, kebenaran tersebut. Respon ketika Iya. menyapa anak-anak PMI seperti apa yang kau rasakan? Alhamdulillah ketika saya turun langsung pertama di Serdang itu anak-anak itu langsung akrab. Saya sukanya di peserta didik atau siswa-siswi di sanggar bimbingan di sana langsung akrab, friendly. Jadi anak-anak itu friendly. Orang baru itu entah apakah saya Wajahnya mungkin juga sama. Iya. Oh ini juga orang Indonesia entah ini. karena teknik yang saya gunakan atau gimana, yang pasti anak-anak itu friendly, cepat Iya, akrab iya. dengan orang baru kayak gitu. Sehingga saya juga enjoy untuk memberikan sedikit pengalaman dan ilmu. Dan tidak hanya saya memberikan di sana, ketika saya berkunjung ke sanggar itu, saya merasakan ada semacam knowledge and experience exchange. Ada Iya, iya. pertukaran pengalaman Pertukaran dan pengalaman. ilmu di sana. Saya dapatkan, saya memberi dan saya mendapatkan. Take and give. Take and give kayak gitu. Iya iya iya. Tapi take and give-nya itu sepertinya dia juga cari jodoh Iya. kemana. Apa sudah dikasih itu? Nyari cabisan juga. Ini yang Sama dengan Pak Ketum ini. Gimana? yang anu itu di sanggar itu yang apa ada kelainan daripada yang lain Iya iya. adalah walaupun non formal tapi legalitas ketika salah satu siswanya pulang ke Indonesia itu bisa langsung melanjutkan nggak usah sebentar. Iya, iya. Jadi Menggunakan misalkan surat pindah. Nah, kalau sudah lulus sanggar kalau nggak lulus, Nggak lulus. misalnya kelas 2, kelas Hah? 3 pulang ke Indonesia, dia mau masuk di Indonesia ke SD, dia bawa surat pindah dari sana, dia akui di sini. tapi ada surat legalitas dari kedutaan ya? Ya ada. Oh yang ngurus itu berarti dari Sanggar. Sudah. Sanggar. Pengelola sanggar. Pengelola yang. Dan Iya, kami juga arsipkan rapotnya. Jadi sampai sini langsung bisa masuk. Itu disesuaikan dengan usia berarti. Iya. Kalau misalkan usianya sudah 17 gitu ya, dia mau kuliah misalkan, Iya. itu berarti bisa pakai Di ijazah. sana kan seperti ini. Kalau yang untuk di sanggar ini sementara ini masih setara SD. Oh, setara Setara SD. SD. Jadi kalau lulus di sanggar bimbingan ini, pulang ke Indonesia bisa Berarti masuk ke ke SMP SMP. Ke SMP atau MDS Iya. dan sederajat. Ataupun yang ketika di sana sudah mengikuti program yang di atasnya, Iya, iya. kan sanggar ini umum. Ada setara SD, ada setara SMP. Ya, seperti itu disesuaikan dengan umurnya. Dengan ya, Nah, ya, di sana ya. ketika sudah selesai mengikuti paket A, B, C kan, Iya. itu mau kuliah ke sini bisa. Intinya nama itu masuk udah publik. Sudah. Oh iya, iya. Sudah terdaftar. Kalau Sudah di ada. sanggar bimbingan Tansil ini masih setara SD atau MI ya? Sementara SD. seperti itu. Ada rencana untuk meningkatkan misalkan setara Disesuaikan dengan umurnya nanti. Disesuaikan umur. Sesuaikan dengan umur. Masih Dan- belum ada lulusan-lulusannya gimana? Tahun kemarin itu ada sekitar ada dua orang lah. Dua orang. Dua orang Kemarin yang lulus. terakhir. Kenapa? Kemarin Oh iya itu Ada dua satu orang. lagi. Dua orang ya, ya? dua orang lulus. Dan itu setelah kami tanyakan itu gimana? Ini mau lanjut di sini atau mau balik ke Indonesia? Ternyata pilihan mereka itu mau balik ke Di Indonesia. Indonesia. Otomatis kalau sudah mau balik ke Indonesia karena yang sudah lulus, kami sudah pindah tidak perlu lagi untuk ngasih ke anak didik kami yang sudah lulus Ya, karena ya. mereka sudah mempunyai Mempunyai ijazah. ijazah.
ijazah, terus balik ke Indonesia masuk kepada pesantren ataupun SMP. Seperti itu. Iya, iya. Iya. Kalau seandainya mereka pilihannya mau lanjut di Malaysia SMP, kami lanjut. Iya, Kami iya. lanjut dan kami memohon kepada PNF ke tadi, pengurus PNF ataupun pemerintah Indonesia di divisi pendidikan itu untuk SMP, untuk SP At-Tanzil itu segera diadakan. Diadakan. Dan Yes. ini insya Allah secara bertahap nanti insya Allah ada. Kita doakan dan kita harapkan semoga tidak hanya untuk setara tingkat Amin, SDTM amin, ya. amin, amin. Semoga sanggar ini Terus juga berlanjut. bisa memfasilitasi teman-teman yang sederajat dengan Amin, amin. tingkat SMP Dan ataupun MTS dan SMA Amin. nantinya. Amin. Nah, ini sangat bermanfaat sekali Amin. atas berdirinya Sanggar Bimbingan At-Tanzil di Malaysia. Oke, Retan Radar Madura TV, kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum saya tutup, dari Ustadz Faruk dulu, mungkin ada closing statement apa ingin Pesan-pesan dulu. berangkat lagi ke Malaysia itu seperti Ya. apa? Ya pastinya ingin berangkat kembali nanti, balik lagi ke Malaysia. Ke Malaysia. Soalnya luar biasa, wonderful, so wonderful Malaysia itu. Suatu pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Makanya di Facebook saya Umar Faruk Faza itu saya tidak pernah melewatkan, setiap hari itu pasti Secara diupdate ya. diupdate. Saya catat tulisan perjalanan itu sebagai bukti bahwasanya saya pernah ke Malaysia dan juga hal-hal yang unik yang tidak saya temukan di Malaysia kayak gitu. Dan juga pesan ke pengelola Sanggar Bimbingan At-Tanzil, saya harap juga welcome nanti menerima selain saya untuk relawan-relawan, karena bagaimanapun anak-anak di Sanggar Bimbingan itu butuh hal-hal baru. Karena mereka semua kan di kelas khusus, jadi Ya. butuh orang-orang baru juga sekalian, atau 1 tahun sekali atau 3 bulan sekali untuk menyegarkan suasana belajarnya. Oke. Dan terakhir, closing statement dari saya selaku relawan Madrasah Memanggil, teman-teman, ketika mungkin sekarang kita berada di puncak kesuksesan, barangkali kita tidak pernah berpikir ada orang yang sudah berkorban, baik yang tinggal di desa, di pelosok ataupun dimanapun untuk mendidik kita. Maka jangan pernah melupakan pengorbanan orang-orang tersebut. Sambunglah pengorbanan jerih payah guru-guru kita yang sudah memperjuangkan kita untuk menjadi orang sukses, menuju puncak kesuksesan dengan bergabung di program Madrasah Memanggil Memanggil. sebagai relawan. Siap. Itu. Yang mau jadi relawan nanti hubungi Ustadz Faruk. Iya. Ustadz Abdul Salam. Iya, Nah, jadi sekarang ini kan lama ya berada di Malaysia dan sekarang sudah Lanjutkan. balik ke Indonesia. Nah, jadi mungkin Alhamdulillah. ada pesan dari saya. Sepertinya informasinya juga mau nyalek di Pamekasan. Jadi dari seorang guru mau beralih kepada politisi kira-kira gitu. Meneruskan pengabdian. Meneruskan pengabdian. Seperti ini. Kami ada istilah hijrah. Oh ya. Ada istilah hijrah kan. Dalam Islam Ya. ada istilah hijrah. Itulah kami sebagai orang desa belajar ke beberapa kota Surabaya, kami lanjut ke luar negeri. Salah satu tujuan kami kan, kalau kata Bung Karno kan, bagaimanapun kita jangan lupa tanah kelahiran. Iya, iya. Maka dari itu kami kurang lebih ada sekitar 7 tahun di Malaysia itu berjuang dengan teman-teman, mengabdi untuk mengamalkan ilmu yang sudah kami dapatkan, walaupun hanya nggak sampai segini. Maka kami mulai titik nol di sana dari Sanggar Bimbingan lah kalau Ya. yang sekarang. Itu baru titik nol, bukan Ya. satu, baru Bukan satu titik nol, ya. Baru titik nol itu, Mas. Karena kenapa? Perjuangan pendidikan itu tidak ada batasnya kecuali liang lahat. Oh iya, iya, iya. Itu pendidikan kan? Iya, iya, Liang iya. lahat Itu ya. itu batas. Dari situ, maka kami kemarin ya sesuai dengan regulasi keorganisasian. Kami di sana sudah buat reformasi kepengurusan.
Dan kami kemarin di bulan Bulan 2 kami 26, sudah buat tanggal reformasi 26. kepengurusan. Ada ketua yang baru, ini yang terpilih di ketua IKABA-nya. Terus saya kebetulan masih diamanai sebagai Dewan Presidium. Ada Saudara Himam, ketua IKABA yang sebelumnya, jadi anggota Dewan Presidium, terus sama Kak Putu Brito. Perjuangan kami di sana bukan hanya saya. Ya, Banyak teman-teman tantretan di sana yang berjuangan. Yang kemarin itu ada Saudara Astiri, ada Saudara Astiri, banyak Alan, ada Mukhlisun, ada Muhyiddin, ada Ustadz Wati. Itu banyak yang teman-teman seperjuangan yang ada di sana yang mengabdikan diri untuk melanjutkan pendidikan dan mengamalkan apa yang kita dapatkan. Dan kalau di istilah di perguruan tinggi yang tadi, di Dharma perguruan tinggi. Sekarang karena di sana sudah teman-teman sudah terlatih semua di sana. Kalau dulu kami kan sudah bisa dilepas waktunya. Kalau dulu kami itu kan ada dua. Kalau tadi kata ketua IKABA, kami ada IKABA, ada IMABA. Itu kami dua, antara IKABA dan IMABA ini bagaikan tangan kanan dan tangan kiri. Bagaikan kaki kanan, kaki kiri. Kami tidak bisa dipisah. Ketika itu urusannya dengan masalah sosial, IKABA. Ketika urusannya itu dengan pemerintahan, IMABA. Atau dengan Pendidikan. diplomasi dengan beberapa pihak-pihak itu Akademisi istilahnya. seperti itu. Yang melaksanakan kegiatan kita bareng-bareng. Bareng-bareng. Kegiatannya kita bareng-bareng. Tapi sekarang sudah alhamdulillah teman-teman di IKABA sudah hampir di beberapa organisasi besar itu ada di puncaknya. Alhamdulillah. Iya. Karena Yang itu belajarnya ada di kita Malaysia, kita dari IKABA. Kita belajar dari IKABA, kita amalkan keluar. Ya kita dapat dari luar, kita terapkan apa yang bisa kita terapkan di rumah kita sendiri, di Pondok IKABA IMABA itulah. Dari kemarin karena proses belajar di sana sudah selesai, akhirnya melanjutkan pengabdian untuk mengembangkan daerah. Oh begitu Terutama ya. kampung. Iya. Karena kenapa? Kampung itu sejak 15-20 tahun terakhir ini jadi kampung yang ditinggalkan. Karena kenapa? Kalau dulu 15 atau 20 tahun yang lalu istilahnya desa itu masih dianggap produktif. Kalau sekarang desa sudah dianggap tidak produktif, maka lebih banyak yang merantau kemana-mana. Maka dari situ kita sebagai pelajar dan mempunyai tanggung jawab penuh untuk mengembalikan nama baik itu dan mengelola desa. Sebagai agent of change. Istilahnya sekarang itu saya karena saya bukan mahasiswa. Kalau istilah mahasiswa kan seperti itu. Ya itu. Ya kita dalam pengabdiannya itu tidak ada batas waktu dan ruang. Dan kita harus siap. Betul. Ada di mana kita siap hidup di kota, kita juga harus siap kembali ke tanah kelahiran. Pemimpin-pemimpin bangsa itu memang banyak yang dilatar belakangi oleh seorang pendidik awalnya. Kayak Jenderal Sudirman, dia adalah seorang guru. Hatta seorang guru, seperti itu kan. Jadi memang bangsa Indonesia ini pejuang-pejuangnya, pemimpin-pemimpinnya banyak yang latar belakangnya guru. Jadi mungkin Ustadz Abdus Salam yang latar belakangnya awalnya adalah guru, ingin mengabdikan di tempat lain mungkin, dan di jabatan lain mungkin. Gitu ya. Ustadz sini seperti apa closing statement-nya dan harapannya ini? Kalau saya sih lebih kepada rasa berterima kasih pertama kepada relawan PGMNI yang sudi hadir kepada sanggar kami di Malaysia yang mungkin ya banyak manfaatnya ya, karena Alhamdulillah beliau Ustadz Farouk ini banyak yang ngefan kayaknya ya. Muridnya tuh Ustadznya juga. Karena kemarin itu setelah kebetulan di Kampung Lindung itu ada guru tenaga pengajar itu dari Ustadz perempuan ya. Ustadz ya. Iya. Kebetulan beliau juga alumni Al-Majidiyah Al-Tuting. Oh itu siapa Ustadz itu, kok itu kayaknya have fun dia. Karena materi-materi yang disampaikan lebih fokus kepada yang menyenangkan kepada anak didik. Kayak nyanyi, istilahnya
apa namanya? Artinya cocok lah jadi Iya, bapak cocok. pengasuh. Ya yang lebih Bismillah before eating, Bismillah before sleep itu. Oh, iya. Sampai apa nih? Iya, Iya, jadi saya memang sejak itu saya terus instruksikan setelah kunjungan para relawan PGMI itu, setelah kunjungan gimana caranya, apa yang sudah disampaikan oleh relawan PGMI itu diarsip, diarsip dan nanti diterapkan setiap hari. Kan Iya. itu sudah menambah Wawasan. wawasan dan menambah setelahnya materi lah untuk mengisi kekosongan Ya. anak-anak di kelas seperti itu. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Umar Faruk Pasai, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan selama Umar Faruk Pasai di Malaysia. Ya, Oh, sama sangat Beliau- kerasan di sana. Beliau tinggal di rumah kami. Ya. Oh, gitu ya. Selama mendampingi itu saya. Oh, kemana-mana Iya, ya? jadi makanya di konten Facebooknya selalu ada saya. Oh, iya. Ngomong-ngomong sudah Netizen, berdomisili netizen. di Malaysia Sangat ya? sudah punya Alhamdulillah rumah. sudah mempunyai rumah di sana. Oh, alhamdulillah. Selain mengajar, apa aktivitasnya? Saya sih sejak 2012, Hah? 2013 saya belum kenal dengan Kak Abdul Salam. Hmm. 2013 sudah kenal dan berdirilah IKABA Imam Malaysia. Diresmikan Ya. secara resmi oleh pada waktu Ketua IKABA Ustadz siapa? Teruslah. Ustadz Ruslan dan Ketua IMABA Salim. Salim pada waktu itu. Hmm. Dan beliau hadir, dan Dewan Penasihat itu Raden Kiai Haji Ahmad Fathul Qadir yang hadir. Hmm. Dan waktu itulah kami kenal yang namanya alumni, sama-sama alumni Bata-Bata. Kita tidak memilih dulu, kita semua saudara di sana di perantauan. Maka dari itu kita saling sharing, apalagi masalah pekerjaan. Ya. Sehingga kan pada waktu 2014 teman-teman IMABA ini sudah mempunyai pekerjaan yang sangat menjamin terhadap keperluannya sehari-hari. Apa kerjanya itu? Itu Biasanya. dibilang ekspedisi kargo. Kami dulu waktu itu bergerak di divisi marketing. Hmm. Jadi pemasarannya, karena pasarnya ya, ya. untuk MS kargo itu lebih kepada Madura. Maka dari itu untuk di lapangan itu mengambil orang-orang Madura yang memang Iya, iya, belajar, yang dianggap bisa lah Bisa. masuk perusahaan itu. Kami ngelamar langsung diterima, kami ngelamar langsung terima. Bahkan sampai ada 5 ke 6, 7 mahasiswa IMABA yang masuk kepada perusahaan itu. Itu gerak usahanya pengiriman barang ya? Ekspedisi, pengiriman Ekspedisi, ya? barang dari Malaysia ke Indonesia. Ke Indonesia. Sampai dari 2012 sehingga kan yang namanya yang perusahaan tadi itu 2019 akhir bangkrut. Sehingga kan saya ini sebagai senior, katakanlah senior, Iya, iya. karena pada waktu itu Kang Abdul Salam sudah mempunyai planning untuk kembali kepada tanah air. Setelah itu saya sebagai senior, saya tidak memikirkan perut ketika perusahaan yang kami kerjakan itu bangkrut. Yang saya pikirkan tidak pernah memikirkan perut saya sendiri. Tapi bagaimana nasib teman-teman yang Nasib lain? teman-teman saya di belakang saya. Karena teman-teman bagaimanapun harus melanjut jenjang pendidikannya yang ditempuh pada waktu Lalu, itu, yaitu S2. Pada saat itu apa langkah yang Langkah dilakukan? saya adalah 2020 bulan 2 itu saya mendirikan perusahaan sendiri yang bergerak di bidang sama dengan perusahaan yang sudah kami pernah jalani, alami. yang sudah alami. Jadi dari 2014 sampai 2000 sekitar 5 tahun lah itu kami ambil ilmunya. Oh iya iya. iya. Ambil ilmunya karena perusahaan bukan saya sosok pengkhianat ya. Iya. Karena betul sih penderitaan orang lain terkadang manfaat. iya Bermanfaat manfaat bagi kepada orang orang lain juga. Itu Artinya salah satunya setiap peristiwa yang tidak Iya. menyenangkan ada hikmah di balik iya, itulah gitu tentang ya. praktisnya saya. Iya iya iya. Jadi 2020 bulan 2 sehingga kan saya membangun perusahaan yaitu Merintis. yang merintis dengan Kak Abdul Salam juga, Barokah Jaya Abadi Kargo. Dan sampai sekarang Berjalan dengan alhamdulillah lancar ya. dan teman-teman IMABA yang sedang menempuh belajar di Malaysia merasa aman. Alhamdulillah. Merasa aman. Kenapa?
karena sudah ada jaminan untuk membayar SPP-nya, Oh. kehidupannya. Jadi mereka bekerja di perusahaan ini. Iya, meskipun tidak penuh lah. Ya, ya, ada ya. cicilan-cicilan lain. Siap. Kita Ya. doakan semoga usahanya Amin. lancar Amin, amin, dan amin, jaya, amin, sehingga ya bisa Allah. memberikan manfaat bagi anak-anak PMI pendidikan sana Amin, dan kemudian amin, juga amin. mahasiswa yang melanjutkan di Amin. Malaysia, Terakhir. Mbak. Ya. Dan itu lagi untuk menciptakan lapangan pekerjaan bukan hanya di bidang usaha, itu di bidang pendidikan juga, itu Ya. di Sanggar. Karena Sanggar. di guru tetap itu kami Gaji tetap? Gaji tetap. Oh, gaji tetap. Rata-ratanya. Kalau di rupiah kan tuh 5 juta gajinya. Oh, boleh saya daftar ini? Ada nggak? Ada nggak PNS Indonesia gaji 5 juta langsung di sini? Nggak ada, Ayo. nggak ada, nggak ada. Nggak ada kan? Makanya ini semangat jadi Iya. relawan observasi ternyata. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ucapan terima kasih kepada Bapak Wartawan. manajer ini, Bapak manajer spesial lapangan untuk mengundang kami, saya Sama-sama. sebagai Ketua IKABA dan Kak Dusan sebagai Presidium IKABA Imam Malaysia. Mau banyak terima kasih. Sama-sama, Untuk sama-sama. bahkan dari kemarin sudah di-post ya, diposting untuk publishingnya di Di koran koran. Radar Ya. Madura, itu banyak terima kasih. Karena itu Sama-sama. sangat membantu untuk kami untuk Ya. memperluas Mensosialisasikan. Sanggar ya. kepada PMI yang ada di Malaysia. Di Malaysia. Apalagi ini ada Madura apa namanya sih? Radar Madura TV. Radar Madura TV ini dan di-post nanti di YouTube-nya, di-share ke para TKI, itu bagi kami sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Apabila nanti info-info seperti ini disampaikan melalui Radar Madura TV. Siap, karena Terima Radar kasih, Dan. Madura siap. Terima kasih sama-sama. Insya Allah dalam waktu dekat kita juga datang ke Malaysia ini. Siap, siap. siap. Rombongan. Rombongan. Jadi kalau saya ke sana tolong difasilitasi. Ada ceretan lapar. Ada channel 8. Siap, terima kasih Ini itu. yang paling terakhir. Oke, Belum. paling terakhir. Paling terakhir dari relawan. Ya, ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya juga, Ya. khususnya bagi Tuan Kuma yang sudah memfasilitasi saya selama di sana Ah, di Malaysia, dan teman-teman asatid, ustadz, dan semua pengelola di sana yang sudah menerima saya sehingga kemudian saya bisa menjalankan misi program madrasah memanggil itu dengan baik, dan apabila ada hal yang kurang berkenan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita nanti dipertemukan di kesempatan yang lain, tentu bukan hanya saya pribadi tapi rombongan pengurus PW PBGNI. Insya Allah akan datang ke Malaysia Amin. sebagai apa namanya relawan juga ini. Terakhir Baik. kami di saya Ya, gini. siap. Program kami 5 tahun ke depan ini, karena sampai saat ini kami itu untuk sanggar bimbingan masih sewa. Oh iya. Rencana kami ke depan dari Hmm. program dari kami KBI Maba Malaysia itu adalah membuat asrama. Asrama. Mohon doanya dari semuanya, semoga dalam beberapa tahun ke depan ini sudah bisa kita tempati. Kita tempati. Iya. Terutama kalau ada relawan-relawan dari Indonesia. Iya, tempatnya. Jadi sudah ada tempat Kalau asramanya gitu. istilahnya almarhum tempat pamulian. Nah, Ya. siap, baik itu Teretan Radar Madura TV, perbincangan yang sangat menarik dan menginspirasi kita tentunya dalam rangka memikirkan pendidikan anak-anak PMI yang ada di Malaysia. Tentu langkah yang dilakukan oleh teman-teman pegiat pendidikan Sanggar Bimbingan At-Tansil perlu kita apresiasi karena itu sangat bermanfaat dalam rangka mencerdaskan anak-anak bangsa Indonesia yang berada di Malaysia. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.